pagi, bertemu lagi di dalam pembelajaran kita hari ini bersama saya Rosdiana Situmorang. Seperti biasa, mari kita terus mengawali pembelajaran kita dengan berdoa, mohon kekuatan kepada Tuhan. Gereja sebagai umat Allah. Bab yang berikutnya kita pelajari yaitu gereja sebagai umat Allah. Oke, kita lihat hakikat gereja. Jadi kalau kita merujuk kepada pengertian gereja pada etimologinya yaitu eklesia, maka gereja itu merujuk kepada pribadi atau orang-orang yang sudah memiliki iman kepada Yesus. Jadi gereja tidak hanya sekedar gedung atau aktivitas kerohanian orang-orang Kristen, tetapi gereja adalah pribadi-pribadi yang sudah mengenal Allah. Maka dari sini kita bisa melihat hakikat gereja itu sendiri adalah panggilan Allah atas orang-orang percaya untuk beribadah kepada Allah. Jadi kita lihat di sini Allah aktif untuk mendirikan satu gereja. Allah lah yang memanggil orang-orang percaya untuk beribadah kepadanya. Orang percaya ini yang kemudian disebut sebagai bait kudus Allah. Jadi mutlak inisiatif Allah untuk memanggil kita menjadi pribadi-pribadi yang kemudian disebut sebagai gereja. Nah, ada beberapa makna yang terkandung pada hakikat gereja tersebut. Jadi, hakikatnya tadi adalah panggilan Allah atas orang-orang percaya. Yang pertama adalah gereja itu bukan persekutuan biasa. Gereja adalah persekutuan yang semuanya dilakukan untuk memuliakan Allah. Bukan hanya sekedar perkumpulan-perkumpulan biasa. Kemudian gereja itu adalah orang-orang yang bersekutu yang sudah percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu, mereka hidup di atas dasar kasih Allah dan bertujuan untuk menunjukkan kembali kasih-Nya kepada Allah. Jadi kasih kepada Allah yang kemudian nanti diwujudkan melalui kasih kepada sesama. Ini adalah beberapa beberapa makna yang terkandung pada hakikat gereja. Kemudian gereja berada dalam terang Allah. Oleh karena itu harus diperhatikan, karena Allah yang menerangi gereja itu, maka gereja harus melakukan kebenaran. Tidak ada yang tertutupi dari pekerjaan gereja. Nah, kemudian gereja adalah milik Allah. Jadi ini makna yang terkandung dari hakikat pemanggilan Allah atas orang percaya bahwa gereja itu adalah milik Allah. Kalau milik Allah berarti Allah yang berotoritas di dalam gereja tersebut dan seluruh kegiatannya harus seturut kehendak Allah. Itu yang menunjukkan bahwa gereja itu adalah milik Allah. Kemudian gereja mempunyai kewajiban untuk memberitakan Injil. Jadi kalau saya atau kita adalah pribadi-pribadi yang dipanggil dari kegelapan kepada terang dan kita kemudian disebut gereja, maka dari sini kita melihat bahwa gereja atau kita adalah orang-orang yang memiliki satu kewajiban untuk memberitakan Injil. Maka itu semua orang yang percaya kepada Tuhan disebut milik Allah dan memiliki kewajiban yang sama, yaitu memberitakan Injil. Itu dia. Nah, kemudian kita lihat yang berikutnya, tubuh Kristus. Nah, gereja itu disebut sebagai tubuh Kristus. Sebagai tubuh Kristus berarti Kristus yang menjadi kepala dan kita semua adalah bagian dari tubuh itu sendiri. Karena kita bagian dari tubuh berarti kita adalah milik kepunyaan Allah. Setiap anggota dalam tubuh memiliki fungsi yang berbeda-beda, tujuannya sama untuk membangun tubuh Kristus. Jadi sebagai gereja, sebagai bagian dari tubuh Kristus, kita harus bersama-sama menjadi bagian dari yang membangun tubuh Kristus, gereja itu sendiri. Nah, setiap orang yang memiliki peran yang berbeda dalam gereja harus saling bekerja sama untuk mencapai hasil yang maksimal. Tujuan semuanya adalah kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi tidak boleh mengandalkan ego masing-masing, mengutamakan diri masing-masing, apapun yang menjadi bagian-bagian kita di dalam organisasi gereja itu sendiri sebagai gereja yang adalah eklesia itu tadi. Nah, setiap anggota tubuh Kristus harus melekat pada tubuh. Artinya apa itu? Artinya kita sebagai gereja harus melekat
kepada tubuh Kristus. Melalui apa? Melalui satu relasi yang baik, melalui satu pemahaman firman Tuhan, ketekunan di dalam mempelajari firman Tuhan, doa, dan dari sanalah kita mengerti kehendak Tuhan. Maka kita bisa senantiasa melakukan segala sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan itu. Jadi hanya dengan satu relasi yang baik kita bisa memahami isi hati Tuhan. Itu namanya kita melekat kepada tubuh Kristus. Dan dengan demikianlah kita bisa berbuah sebagai gereja. Nah, gereja juga disebut sebagai umat kepunyaan Allah. Artinya apa? Kita ini adalah milik Allah sepenuhnya. Kalau kita ini milik Allah sepenuhnya, berarti segala sesuatu yang kita lakukan harus sesuai dengan kehendak Allah dan untuk kemuliaan nama Allah. Tak ada lagi segala sesuatu yang hanya menurut kehendak kita, tetapi harus sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan karakter Allah. Itulah gereja yang sesungguhnya. Nah, sifat Allah yang paling khas adalah kekudusan dan kasih-Nya. Jadi orang yang disebut sebagai gereja yang mengaku adalah milik Allah, milik kepunyaan Allah, harus menjaga kekudusan hidupnya, harus juga memiliki kasih kepada Allah yang secara khusus ditunjukkan melalui kasih kepada sesama. Nah, gereja harus menjaga kekudusannya. Ini yang penting. Ketika Allah sudah menyelamatkan kita, menghapus semua dosa kita, bukan dengan cara-cara yang biasa, tapi dengan kematiannya di kayu salib, maka itu kita harus mengerti begitu mahal Allah menguduskan hidup kita. Maka kita harus selalu menjaga kekudusan hidup yang diberikan Allah kepada kita. Itu artinya kita sudah menunjukkan sikap hidup sebagai umat kepunyaan Allah. Nah, jadi gereja tidak dapat lagi hidup dalam dosa. Orang yang mengaku percaya kepada Tuhan tidak bisa lagi sesuka hati hidup melakukan segala sesuatu sesuai dengan keinginannya. Tapi hendaklah seluruh ibadah, seluruh aktivitas apapun yang kita lakukan, baik dalam hidup sehari-hari maupun dalam organisasi gereja, karena kitalah gereja yang ada di dalamnya juga, sebagai orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang Allah. Semuanya harus bertujuan untuk memuliakan Tuhan. Dengan demikian kita menunjukkan sikap hidup yang benar sebagai umat kepunyaan Allah. Nah, demikianlah pembelajaran kita hari ini, bagaimana kita memahami bahwa kita adalah gereja yang disebut sebagai umat pilihan Allah. Semoga menolong kita untuk semakin menikmati hidup kita yang adalah gereja itu sendiri, yang diinginkan Tuhan untuk memuliakan Dia di dalam kehidupan kita. Semangat untuk belajar.